Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini, tanggal 9 Maret 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu. Oh, sebenarnya nampaknya aku lihat dia ini orang yang saat ini lagi bingung untuk mengambil suatu keputusan atau pilihan yang perlu dia buat terkait hubungan kalian. Saat ini dia lagi benar-benar bimbang ya, dan dia juga aku lihat nampaknya lagi merasa terbebani oleh rasa takut dan rasa cemas yang apa ya, bergumul di perasaan dia gitu ya. Makanya di sini karena dia merasa takut sama kamu, terus juga ada rasa kecemasan, dan kecemasan ini banyak hal ya, mungkin cemas takut kamu tidak akan menerima dia lagi, atau cemas akan masa depan, atau cemas dia tidak mampu untuk pertanggungjawabkan kamu, atau memberikan sesuatu yang memang kamu harapkan dari dia, atau gimana. Pokoknya aku lihat ada rasa takut dan ada rasa cemas ya, sehingga secara emosional dia ini kelihatannya menjauhi diri dari kamu ya, untuk bisa apa sih, menenangkan perasaan takut dan cemasnya dia ini dulu gitu ya, untuk mengatasi masalah-masalah dalam dirinya dulu. Karena kalau aku lihat di sini memang sebenarnya keadaan dia saat ini tuh lagi ada di situasi kesulitan dalam hidup, terus juga dia ngerasa hidup dia kok pahit banget sih gitu ya. Sehingga aku lihat ada kecemasan-kecemasan yang menggandrungi dirinya sendiri gitu ya. Termasuk hubungan dia untuk memikirkan hubungan kalian juga gitu. Dia cemas takutnya nanti kamu tidak terima dia lagi, kamu menolak dia, atau dia takut nanti tidak bisa memberikan apa yang kamu harapkan, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini mungkin di antara kamu dengan dia ada suatu masalah, dan mungkin memang kebiasaan dia kalau memang kamu dengan dia selama ini ada masalah tuh selalu dia tutup-tutupi atau selalu dia hindari. Dia selalu lari dari masalah. Bahkan kalaupun misalkan dia punya masalah secara pribadi ya, diri sendiri dia ada masalah, dia apa ya, kayak menjauh dari kamu gitu loh ya. Dia menjauh, dia kayak menarik diri ya, bahkan sampai berani untuk mengakhiri hubungan dengan kamu ya, menjauh dari kamu seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini nampaknya memang ada permusuhan gitu di antara kamu dengan dia saat ini. Kamu kayak musuhan gitu deh sama dia, kayak ya kayak ya udah kesel ya, bermusuhan gitu sih ya. Mungkin situasi sering berulang seperti ini ya, kalau ada masalah selalu kabur, abis itu nanti mungkin kangen atau apa ya, ingin mengakhiri permasalahan di antara kalian, terus nanti dia datang lagi. Jadi kalau aku lihat hubungan kamu dengan dia sering sekali on off atau putus nyambung ya. Jadi mungkin selama ini dia sempat kayak mengakhiri hubungan, nah terus itu entah selang beberapa lama dia datang lagi, dia pengen bernegosiasi lagi dengan kamu, dia pengen mengakhiri perselisihan atau mengatasi rintangan, atau ingin ya berkomunikasi lagi lah dengan kamu gitu ya, untuk melupakan perselisihan atau masalah di masa lalu gitu, ingin berbaikan lagi, ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Tapi aku lihat di sini ternyata kalian itu apa ya, perdamaian ya, atau kalian bisa
berdamai, kalian bisa beriringan, kalian bisa langgeng. Kalau misalkan dari kedua belah pihak itu punya usaha atau effort yang sama gitu ya. Kalau effortnya sama-sama ada tindakan, maka hubungan kalian bisa bersama langgeng gitu. Tapi sayangnya di sini kamu dengan dia itu selalu kembali pada kebiasaan lama kalian. Misalkan kebiasaan kalian adalah apa ya, terlalu cuek. Nah, kebiasaan dia mungkin selingkuh. Nah, gitu ya. Jadi ketika dia selingkuh, ya udah kalian cuekin. Jadi hubungannya ya mungkin ya udah kayak blast gitu doang gitu loh. Hilang begitu saja seperti ditelan bumi, tahu-tahu ya udah nggak ada komunikasi, hubungan akhirnya tidak ada perkembangan, hubungan tidak ada arah tujuan, seperti itu. Nah, jadi walaupun kalian sudah ketahuan tuh, dia sudah ketahuan selingkuh gitu ya. Kayak mungkin entah kamu di sini marah-marah, terus akhirnya kamu cuek sama dia, akhirnya kalian berpisah gitu ya. Nanti setelah sekian lama, dia ujuk-ujuk datang lagi ke kamu, terus berbaikan lagi, mencoba untuk berkomunikasi lagi dengan kamu, mengakhiri permasalahan di antara kalian. Dan entah beberapa hari atau beberapa lama kalian berbaikan, tahu-tahu ketahuan lagi selingkuh, gitu-gitu aja terus ya. Minta maaf lagi, komunikasi lagi, berbaikan lagi, tapi nanti udah diterima selingkuh lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat, dia ini udah sempat gitu loh berdamai dengan kamu, tapi nampaknya usaha yang dia lakukan itu tidak sepadan dengan apa yang kamu lakukan. Ya, terus apa yang kamu apa yang kamu kasih dia kesempatan itu sepertinya kayak disia-siakan atau tidak dihargai oleh dia gitu ya. Nah, jadi kalau aku lihat di sini, kenapa hubungan kalian tidak ada perkembangannya, kenapa hubungan kalian stuck dan terhambat, itu karena dia selalu kembali pada kebiasaan lama dia yang selalu selingkuh, bohong, terus silent treatment, selalu menghindar kalau ada masalah, dan berbagai macam ya. Silakan disituasikan saja apa kelakuan dia yang selalu kembali ke kebiasaan lama dia, seperti itu. Jadi kalau aku lihat memang keadaan sekarang nampaknya memang sudah ada kegagalan total dalam berkomunikasi, dan aku lihat di sini mungkin sudah ada yang menyerah pada kesulitan hubungan kalian. Bisa jadi ini kamu, bisa jadi dia ya. Tapi kalau aku lihat sini energinya kayaknya kamu deh bener-bener kayak udah menyerah pada kesulitan dalam menjalani hubungan bersama dia. Kamu udah angkat tangan. Kalau aku lihat setelah kalian berpisah ya, dia ini kalau aku lihat kayak mengisolasi diri atau, kalau tidak mengisolasi diri berarti dia merasa kesepian ya setelah dia berpisah dengan kamu. Nah, apa ya, ketika sudah berpisah dengan kamu, dia merasa kesepian, kemudian dia mencoba untuk bangkit, mencoba untuk memulihkan rasa patah hatinya ya setelah berpisah dengan kamu atau setelah ditinggalkan kamu atau setelah ya udah nggak sama kamu. Karena kalau aku lihat di sini ketika kamu memilih untuk pergi dari dia, bener-bener patah hati loh dia nih. Bener-bener ngerasa putus cinta banget dan dia ngerasa sakit banget ya. Terus itu aku lihat dia mulai mencoba untuk menenangkan hatinya, mencoba untuk gimana caranya agar tetap stabil, bisa melanjutkan hidup seperti itu ya. Tapi kalau aku lihat di sini eh The Hermit berarti dia ini orang yang lebih tua ya dari kamu, dia orang yang lebih tua dari kamu, atau kamu yang lebih tua dari dia dan juga orangnya bijaksana. Ya, silakan disituasikan saja. Kamu atau dia yang lebih tua ya. Terus itu aku lihat di sini dia nampaknya akan berusaha untuk lebih keras terhubung lagi dengan kamu atau bisa mendapatkan komunikasi lagi dengan kamu atau bisa deket lagi lah sama kamu kayak gitu ya. Jadi setelah nantinya dia sudah bisa menenangkan kecemasan dia ya, kesepiannya dia, aku lihat di sini dia akan mencoba kembali untuk bisa berkomunikasi atau terhubung kembali atau terkoneksi lagi dengan kamu seperti itu. Aku lihat di sini akan ada usaha keras sama dia, oleh dia. Karena gini ya, dia mulai menyadari sekarang ketika kalian sudah berpisah, kok kita ini lebih banyak masa-masa berpisahnya ya dibandingkan bersama-samanya gitu. Jadi dia kalau aku lihat di sini kayak kurang gitu, ngerasa kurang sama kamu, punya waktu bersama kamu itu ngerasa kurang gitu.
Kemudian the world, ternyata si dia ini ya, selama ini dia itu dalam mencari pasangan itu masih suka kilar-kilir ya. Banyak sekali pilihan dan banyak sekali yang dia coba dalam menjalani hubungan. Jadi menjalani hubungan itu nggak cuma sama kamu, say. Ada si A, si B, si C, si D gitu ya. Entah itu dalam kurun waktu yang sama atau ya bergiliran gitu ya. Yang pasti di sini tuh dia tuh udah sempet banyak nyoba menjalani hubungan dengan si A, si B, si C, si Z sampai Z lah ya. Terus itu sama kamu juga untuk bisa menemukan mana sih yang membuat dia merasa nyaman, bersama dengan siapa sih dia merasa cocok, bersama dengan siapa sih membuat dia um, merasa inilah duniaku gitu loh ya. Jadi dia tuh sempat apa ya, berupaya keras banget mencari-cari ke banyak orang gitu ya, untuk menemukan di mana dia ini merasa puas dan dengan siapa diri dia itu merasa cocok dia di dunia ini. Nah, ketika semua itu sudah dia lakukan, ya dia sudah mencoba dengan yang lainnya itu, ternyata di sini dia barulah menemukan bahwa kamulah orang yang membuat dia merasa tertarik. Ya, dia menurut dia kamulah orang yang tepat seperti itu. Dan apa ya, kalau aku lihat di sini dia merasa bahwa kamu tuh orang yang luar biasa sih. Ya, yang pernah datang ke kehidupan dia. Dia merasa nyaman ya. Ditambah lagi kamu tuh orangnya kan sangat nyaman dengan dirimu sendiri, orangnya periang kan, orangnya penuh apa, orangnya terbuka. Terus itu apa ya? Ya, orangnya ngebuat dia ngerasa asik ya, nyaman lah saat bersama kamu seperti itu. Jadi dia ngerasa kamulah potensi pasangan yang memang dunia ini tawarkan untuk dia gitu ya. Jadi mungkin awal berkenalan itu bisa jadi kamu yang datangin dia, bukan dia yang datengin kamu gitu ya. Tapi ada juga mungkin dia kayak mungkin apa ya, ikut dating apps, atau mungkin dia ya lagi cari-cari, tapi yang menghubungi duluan mungkin kamu seperti itu ya. Kalau aku lihat kamu dengan orang ini tuh sudah menjalin hubungan cukup lama ya. Entah hubungan kalian ini sudah masih pacaran kah, atau masih PDKT-an, crush, atau memang pasangan sah ya. Silakan disituasikan saja. Yang pasti hubungan ini sudah dijalin begitu lama. Terus juga semakin seiring berjalannya waktu, semakin kesini kok orang ini terlalu mengontrol kamu ya. Terus itu juga orangnya manipulatif banget dari waktu ke waktu gitu ya. Jadi kalau aku lihat mungkin di awal-awal tahun aja nih dia terlihat ingin memperkuat hubungan, atau dia kayak ya apa ya, baik dengan kamu ya, memberikan kamu kebahagiaan, kenyamanan seperti itu. Tapi sering berjalannya waktu, kamu mulai menyadari kekurangan dalam hubungan ini. Kamu merasa bahwa seolah-olah keinginan kamu sering banget dikesampingkan oleh dia, atau keinginan kamu kayak nggak dipenuhi gitu ya sama dia. Sedangkan kamu dalam menjalin hubungan ini bersama dia, kamu selalu mencoba segala sesuatu untuk menyenangkan dia, untuk membuat dia bahagia, ya. Terus juga apa yang dia tuntut terhadap kamu mungkin selalu kamu berikan gitu ya. Jadi bahkan aku lihat di sini, saking kamu itu selama ini selalu memfokuskannya ke dia, apa yang dia inginkan kamu selalu penuhi, sampai-sampai kamu itu kayak terlalu apa ya, terlalu mengesampingkan kebutuhanmu atau keinginanmu, kepentinganmu sendiri seperti itu, demi bisa memenuhi bisa memenuhi keinginan dari si dia seperti itu ya. uh, King of One Reverse, berarti di sini kamu itu berdealing dengan seseorang yang terlalu sombong dalam kehidupan ini ya. Terus itu juga aku lihat kamu akan merasa sulit deh ya kalau misalkan kamu menjalin hubungan dengan orang ini. Setiap kali kamu hidup bersama dia atau menjalin hubungan dengan dia, kamu merasa kayak hidupmu itu menyedihkan. Hidupmu terasa masam seperti itu ya.
Karena mungkin dia di sini orangnya punya perilaku yang manipulatif, selalu mencoba mengendalikan apapun di setiap posisi kehidupanmu. Kamu harus ngikutin maunya dia, gitu ya. Terus itu juga orangnya selain sombong, dia juga orangnya agresif, ya. Ya intinya dia bukan orang yang punya sifat atau perilaku yang baik deh, seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat di sini uh, mungkin dia ini menjadi salah satu agresor kamu atau kamulah yang menjadi agresor dia. Jadi ada suatu kata-kata yang mungkin atau percakapan yang mungkin menjadi agresor bagi dia. Jadi mungkin ada kata-kata dari kamu yang terlalu kasar atau menjelek-jelekan dia atau gimana deh. Nah, itu juga yang mungkin menjadi pemicu permasalahan di hubungan kalian, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat mungkin hubungan kalian ini terganggu ya. Itu hubungan kalian mungkin tegang ya karena masalah-masalah yang mungkin juga sering muncul di setiap harinya, terus itu ditambah dengan kata-kata kasar yang mungkin pernah kamu katakan ke dia, seperti itu. Dan perasaan dia saat ini itu kayak ada kebingungan dengan situasi antara kamu dengan dia atau dengan sikap kamu sekarang. Dia merasa bingung. Dia merasa kayak ada ketidakpastian yang akan terjadi ke depannya. Dia nggak yakin ya. Apakah ke depannya kalau misalkan dia mau datang lagi akan masih tetap diterima oleh kamu lagi? Apakah masih akan kamu masih akan bisa baikan sama dia atau bersikap welcome sama dia ya. Jadi ada ketidakjelasan dan ada ketidakyakinan dari dia bahwa akan terjadi perbaikan dengan kamu, seperti itu. Padahal sebenarnya di sini aku lihat dia ini punya obsesi loh sama kamu ya, dia punya keobsesian terhadap kamu ya. Ada gairah, ada hasrat terhadap kamu ya, bahkan dia merasa kayak kecanduan gitu sama kamu ya. Dia merasa candu, kamu itu candu banget, membuat dia merasa candu banget. Jadi kalau udah berpisah kayak gini seperti kayak orang sakau ya. Jadi kayak orang yang pakai narkoba terus tiba-tiba diputus sakau ya, seperti itu. Jadi sebenarnya dia ini sangat terobsesi, kecanduan banget sama kamu, makanya di sini mungkin dia sering kepikiran kamu, rindu kamu ya, ingin selalu dekat dengan kamu, seperti itu. Pengen memiliki kamu, seperti itu. Cuman ada boundaries sekarang ya, kamu seperti sudah menunjukkan batasan dengan dia. Dia lihat kamu seperti sudah bisa berkata tidak ya, mungkin selama ini apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin lakukan, kamu selalu mengatakan iya silahkan lakukan gitu ya. Tapi sekarang kamu justru malah membatasi diri dan berkata no, jangan dekat-dekat, atau no, tidak lagi menjalin hubungan dengan kamu atau apa. Intinya di sini kamu berani untuk berkata tidak sekarang ya. Justru malah sekarang kamu kayak menggambar garis secara secara tegas ya, bahwa kamu dengan dia itu seperti sudah benar-benar ada batasan, nggak boleh dia melewati batas kamu ya, wilayah kamu, atau tidak boleh lagi dia datang ke kehidupan kamu atau gimana. Pokoknya intinya seperti itu ya. Dia ngelihat kamu seperti sudah menunjukkan batasan atau garis yang tidak boleh dia lewati. Oke, kalau aku lihat ketika kamu sekarang membatasi diri seperti ini ya, menunjukkan dengan jelas, dengan tegas garis atau batasan yang kamu lakukan, apa yang dia rasakan saat ini adalah rusak, hancur, patah hati. Dia merasa hatinya hancur, dia merasa kecewa, dia merasa terluka, dia merasa ya broken banget lah ya, patah hati banget, hancur hidup, hancur rasanya perasaan dia. Terus itu juga
Kalau aku lihat saat ini nampaknya dia sedang mencoba untuk membuat suatu perspektif yang lebih baik untuk membuat dia merasa bahagia. Ya, dia pengen mencoba untuk mengosongkan isi kepala dia yang rumet, apa, yang ribet ya, penuh dengan kecemasan, ketakutan, kenegatifan. Ya, dia ingin mencoba untuk melepaskan itu. Mencoba untuk tenang, mencoba untuk apa ya, berpikir positif ya. Karena kalau aku lihat isi kepala dia itu penuh banget ya, sampai bingung, capek gitu. Dan aku lihat di sini suatu saat nanti dia berharap kamu bisa membuka hati lagi dengan dia, bisa berempati ya, bisa apa ya, bisa menerima dia lagi seperti itu. Karena kalau aku lihat saat ini kayak dia lihat perasaan kamu itu seperti saat ini rentan. Rentannya apa ya? Mungkin karena kamu pernah dikecewakan oleh dia, seperti sehingga dia ngerasa kayak kamu itu rentan untuk bisa didekati lagi sama dia, kayak nggak sulit, sulit ya, sulit untuk bisa didekati lagi atau kamu menerima perasaan dia atau menerima dia lagi. Seperti itu ya. Jadi makanya kalau aku lihat saat ini ya, dia kayak menyabotase dirinya sendiri. Dia kayak menghindari kamu, dia seperti menghilang dari hidupmu, dia sepertinya menjaga jarak dengan kamu. Wah, karena di sini dia kayak mulai menyadari ya bahwa terkadang dia merasa sepertinya dia ini sering sekali merusak hal-hal baik dalam kehidupannya. Bahkan yaitu tadi ya, dia ngerasa kamu tuh orang yang cocok untuk dia jadikan pasangan ya, menurut dia sesuai dengan kriteria dia. Tapi gara-gara dia punya pilihan lain atau ingin selalu mencoba cari yang lebih, makanya di sini dia menghancurkan perasaan kamu yang mana di sini padahal menurut dia kamulah orang yang tepat gitu ya, karena udah kadung mengecewakan kamu. Jadi dia mulai nyadar diri ya, introspeksi diri bahwa dia menyadari kalau dia ini sering sekali merusak hal-hal baik di dalam kehidupannya gitu. Tapi nampaknya di sini ada unfinished business di antara kamu dengan dia, masih ada yang belum selesai di antara kalian. Menurut dia masih ada hal-hal yang perlu diselesaikan atau didiskusikan dengan kamu ya, entah ini tentang apa, apakah tentang dia pernah minjem uang sama kamu atau ada sesuatu yang harus ditepati, ada janji yang harus diwujudkan atau gimana. Pokoknya ada sesuatu yang harus diselesaikan atau ada sesuatu yang harus didiskusikan dengan kamu. Kemudian aku lihat di sini dia merasa bahwa kamu sudah tidak peduli lagi sama dia, dia merasa kamu sudah tidak menghargai dia lagi. Dulu kan kamu sangat bucin banget ya sama dia, kamu selalu ngejar-ngejar dia, kamu selalu cari-cari dia, selalu ada untuk dia. Nah, sekarang justru malah dia ngerasa seperti sudah bukan siapa-siapa lagi bagimu. Dia ngerasa seperti kamu sudah tidak respect lagi sama dia, sudah tidak peduli lagi sama dia, seperti itu ya. Dan escape, aku lihat di sini dia melarikan diri, dia pergi di saat keadaan kalian situasi kalian itu menjadi sulit ya. Jadi ketika ada masalah di antara kalian, terus mungkin juga kamu memilih untuk berpisah ketika dia selingkuh dan mungkin ketahuan sama kamu, terus itu kamu marah ya, mungkin kamu meninggalkan dia atau memilih untuk pergi dari dia, minta putus dari dia. Terus bukannya dia mengejar kamu dan meminta maaf atau menjelaskan gimana atau minta balikan atau gimana, ternyata tidak, justru malah dia juga ikutan pergi ya. Jadi di sini dia melarikan diri, dia pergi di saat keadaan menjadi sulit ya. Dan di sini dia tahu ya, seharusnya dia mengambil suatu keputusan, seharusnya dia mengambil dengan tegas tindakan, tapi nyatanya dia justru malah ketika hubungan kamu dengan dia semakin sulit, justru malah dia kabur, justru dia melarikan diri. Dia tahu itu, dia sadar diri. Karena di sini aku lihat untuk saat ini ya, atau untuk hari ini dia merasa bahwa
dia khawatir sudah terlambat untuk mengambil suatu tindakan terhadap kamu. Dia ngerasa kayak, apa iya kalau aku sekarang datang ke kamu minta maaf, memperbaiki hubungan dengan kamu, akan kamu terima lagi aku, kamu akan bersikap baik sama aku, kamu akan welcome lagi sama aku, seperti itu. Karena ya mungkin bisa jadi perselisihan atau perselingkuhan yang dia lakukan itu mungkin sudah cukup lama kemarin ya, entah beberapa bulan yang lalu gitu ya, atau setahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu gitu lah ya intinya. Jadi kalau misalkan mau datang sekarang, apakah iya dia tidak terlambat gitu ya. Seharusnya kan kalau misalkan ada masalah di antara kalian, ya mungkin butuh waktu untuk diem-diemannya, untuk menenangkan hati, mungkin mentok seminggu deh gitu ya. Ini bahkan mungkin sampai berbulan-bulan gak ada tuh ya komunikasi atau itikat baik lagi dari dia, komunikasi baik lagi dari dia, atau gimana kayak dia mau minta maaf atau apa gitu. Enggak ya, aku lihat di sini belum seperti itu. Kenapa ya? Karena di sini dia ngerasa kayak itu sudah cukup lama loh berlalu. Aku pernah selingkuhin kamu itu udah cukup lama loh kemarin. Tapi kalau misalkan mau datang lagi ke kamu, kira-kira masih bisa dimaafin gak ya? Soalnya itu udah cukup lama gitu. Terus juga ada cerminan, ada refleksi ya. Jadi menjauh darimu telah memungkinkan dia mendapatkan kejelasan ya. Jadi setelah dia berpisah dari kamu, setelah kamu dan dia saling menjauh ya, kamu menjauhi dia, dia menjauhi kamu. Intinya setelah kalian menjauh ya, dia akhirnya menyadari atau dia mendapatkan kebenarannya, mendapatkan kejelasannya. Kenapa sih sampai kamu memilih untuk berpisah dengan dia? Kenapa kamu marah? Kenapa kamu kecewa? Apa yang mendasari itu? Apa awal mulanya? Kenapa kamu seperti itu? Kenapa kamu dengan tegas dan berani berkata seperti itu? Intinya apapun yang selama ini mungkin dia tidak paham atau dia cuekin atau dia abaikan ya, sekarang dia udah jelas kenapa itu semua terjadi ya, termasuk dengan kamu menghindari dia sekarang atau kamu pergi dari dia sekarang kayak gitu ya, kamu dengan tegas menolak, terus kamu tidak cari-cari dia lagi sekarang. Kalau dulu kan kamu dia ngilang sebentar aja kamu udah chatin dia, teleponin dia, nanyain dia di mana gitu kan. Sekarang nggak ada lagi itu gitu. Jadi dia ngerasa kayak, apa iya kalau aku datang sekarang masih ada kesempatan gitu ya. Karena dia ngerasa kayak sepertinya dia sudah tidak punya waktu untuk atau tidak punya lagi ada kesempatan untuk mendapatkan kamu seperti itu ya. Ya, jadi seperti inilah perasaan dia terhadap kamu hari ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Virgo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada 31, 1, 15, 17, 21, 8, 11, 27, 10, 14, 29, 30, 18, 9, 7, 24, 12, 19, 16, 20, 5, 28, 6, dan 25. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Juni, Februari, Juli, Mei, September, Desember, Januari, Oktober, dan Agustus. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silakan disituasikan saja. Ada sio babi, sio kambing, sio monyet, sio ayam, sio naga, sio anjing, sio macan, dan sio kelinci. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia.
F W X C L O H M K N A I V S T U Q B Y P E D G dan R. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.